Halo semuanya. Kami dari Prodi Sistem Informasi Kelompok 1. Nama saya Marsyanda Nabela. Nama saya Munara Duljana. Nama saya Vanesha Claresta. Nama saya Nanda Putri Soleh Suspiro. Dan saya Dirit Anantom Limanto. Halo semuanya, kami dari Prodi Desain Interior. Kenalkan, saya Agung Gabriela. Saya Jennifer Christine. Saya Sarah Nabila Ramadhani. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 1. Saya Sarah. Dan saya Jenny. Kali ini kami akan membahas sebuah isu penting dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu keadilan bagi para guru honorer di Kabupaten Tangerang dalam perspektif kewarganegaraan dan hak konstitusional. Kita semua tahu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Namun masih banyak dari mereka yang masih menghadapi permasalahan serius. Contohnya, terkait gaji rendah, status kepegawaiannya belum diangkat, dan kebijakan pengangkatan P3K yang masih belum berpihak kepada mereka. Kali ini kami akan mendengarkan cerita dan pandangan dari 3 narasumber kita yang luar biasa. Ada guru honorer yang belum diangkat, ada guru yang sudah diangkat menjadi P3K, dan perwakilan dari salah satu PGRI. Mungkin boleh kali ya langsung saja kita berkenalan dengan mereka semua. Hai, perkenalkan nama saya Ibu Lilis Sulistiawati, biasa dipanggil Ibu Lilis. Saya sudah mengajar di SD Kampung Bambu 2 ini sejak tahun 2018. Saya mulai masuk di SD Kampung Bambu 2 ini sejak lulus kuliah di tahun 2018. Alhamdulillah saya langsung bekerja di sini sampai sekarang. Jadi kurang lebih saya sudah mengabdi di sini selama 7 tahun. Ibu menjadi guru itu dari tahun 88, masih honor di negeri dan di swasta. Kemudian dengan berbagai macam hal, tentunya kenangan ataupun terkait dengan pengalaman, itu banyak hal ya, ada suka dan dukanya. Terus di tahun 2020 baru diangkat jadi ASN P3K. Ini sebetulnya saya ketua PGRI kecamatan ya. Nah, jadi tanya untuk sewilayah Tangerang. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Baik Bapak, kami ingin tahu bagaimana pandangan PGRI mengenai menilai kebijakan pemerintah terkait batas usia, lalu seleksi P3K-nya sudah sesuai atau belum dengan prinsip kewarganegaraan di Indonesia ini. Ya, pemerintah daerah sudah sangat bijak ya, mengeluarkan regulasi-regulasi tentang guru ini ya. Pertama, regulasi tentang pelarangan tenaga honorer atau guru honorer di sekolah. Itu sebetulnya bukan mematikan karir guru honorer. Tapi kalau tidak sepintas seolah, aduh guru honorer berarti nggak boleh ada di sekolah. Seolah memutus karir mereka. Padahal di situ tujuan pemerintah adalah untuk merubah status. Sudah kami lihat sendiri, batas usia mereka. Ada yang 2 tahun, setahun lagi, 2 tahun lagi pensiun, diangkat jadi P3K. Dia merasakan jadi P3K kurang lebih 2 tahun. Gitu. Artinya pemerintah menghargai usia kerja mereka. Kalau melihat keseharian Ibu nih, bagaimana sih pengalaman Ibu terkait penghasilan dan kondisi kerja sebagai guru honorer? Apakah menurut Ibu nih penghasilannya itu sudah mencerminkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak? Oke, awal masuk saya honor murni digaji 450.000. Menurut kakak cukup nggak? Nggak cukup kan? Nggak cukup, jujur ya. Oke. Seiring berjalannya waktu, ada kebijakan dari kepala sekolah, bertambahlah gaji saya menjadi 1 juta. Nah, bertahap ya Kak ya. Oke. Seiring berjalannya waktu lagi, saya mendapat bantuan dari pemerintah sebesar 1 juta. Bantuan operasional pemerintah. Saya dapat dari situ. Dan sampai sekarang. Jadi, gaji saya setiap bulannya saat ini adalah 2.125.000.
Nah, setelah diangkat jadi P3K ini, apa perubahan yang paling terasa dalam kesejahteraan dan kepastian kerja Ibu sendiri? Nah, beda sekali ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu semakin yakin. Jadi honor pun Ibu tentunya bertanggung jawab dan profesional dengan tugas Ibu sebagai guru. Karena memang itu adalah panggilan jiwa ya, pengabdian. Nah, ketika Ibu sudah menjadi P3K, satu tentu bangga ya karena diakui pemerintah. Ibu tidak ragu lagi dengan kinerja Ibu, merasa dihargai. Kemudian penghasilan juga lumayan. Eh sejahtera lah ya. Sampai sertifikasi pun juga dapat, alhamdulillah. Dan sertifikasi itu pun sampai hari ini Ibu belum pakai, ditabung. Gitu. Karena Ibu berpikir waktu belum diangkat jadi ASN aja masih bisa menikmati penghasilan yang ada. Baik, Bapak, apakah sudah ada langkah dari GRI sendiri itu untuk memperjuangkan hak konstitusi guru honorer di Kabupaten Tangerang ini, Pak? Pemerintah membuka keran untuk PGRI memberikan masukan. Akhirnya melalui pimpinan kami di tingkat pusat, pemerintah membuka keran bukan hanya melalui seleksi nilai, tapi juga seleksi masa kerja ataupun disebut afirmasi. Sehingga sahabat-sahabat kami yang usianya sudah cukup lanjut ya bisa ikut seleksi dan lolos P3K. Dan ini membuktikan bahwa tadi ya peraturan ini terus disempurnakan berdasarkan kebutuhan, masukan dan tuntutan dari bawah. Dan pemerintah mendengar itu. Dan itu sudah terbukti. Sekarang di Kabupaten Tangerang lebih dari separuhnya sudah diangkat menjadi P3K. Per 1 Oktober ini juga sudah diangkat P3K paruh waktu. Jadi sudah cukup besar. Mungkin sudah 80% mungkin di Kabupaten Tangerang yang sudah diangkat jadi P3K. Kalau melihat teman-teman Ibu gitu yang belum diangkat sebagai P3K, Ibu merasa hak konstitusionalnya itu sudah terpenuhi atau belum? Ya, sebenarnya gini ya, hak konstitusional kan terkait dengan birokrasi ya. Sejak honorer kita ini sebenarnya sudah diakui oleh pemerintah. Mereka itu honorer yang di negeri dapat gajinya dari pemerintah, bukan dari sekolah. Sebenarnya sudah hampir berapa persen ya, mereka itu sebenarnya sudah menjadi honorer yang memang digaji oleh pemerintah, tapi bukan P3K. Jadi mereka digaji oleh anggaran daerah. Seperti itu. Hak konstitusionalnya ya sebenarnya tinggal nunggu formasi atau kesempatan dia mengikuti tes-tes itu. Ada yang udah mengikuti tes dengan nilai tinggi tapi nggak ada formasi. Dia masa tunggu. Dengan nilai tinggi tapi dia tidak ada formasi. Akhirnya dia belum diangkat jadi P3K. Artinya konstitusionalnya tetap terpenuhi dengan mengikuti tes. Gitu. Untuk Ibu sendiri, apakah kendala terbesar Ibu selama menjadi guru honorer ini untuk bisa diangkat jadi P3K misalnya terkait usia, formasi, atau aturan lainnya? Untuk kendalanya, saya terkendala di Dapodika. Saya dari awal masuk, baru di tahun berapa ya saya masuk Dapodik itu, karena katanya Dapodiknya dikunci, nggak bisa nerima guru honor. Sedangkan untuk menjadi P3K itu syaratnya kan harus masuk Dapodik. Artinya kalau masuk Dapodik kan guru resmi ya Kak ya. Barulah bisa di situ mengikuti tes untuk P3K. Jadi kendalanya itu saya satu, susah banget masuk Dapodiknya. Saya cuma dapat info dari operator sekolah gitu. Setiap saya tanya, Pak Angkit gimana Pak Dapodik saya? Sedangkan maksudnya saya juga pengen gitu kan, nggak kayak yang lain, pengen ikut tes P3K gitu. Kok saya nggak bisa masuk nih Dapodiknya? Iya Bu, belum dibuka, sabar ya. Kita harus nunggu dulu nih buat masuk Dapodik. Nanti udah masuk Dapodik, ada ketentuan lagi berapa lama bisa ikut tes P3K. Dia tadi 2 tahun gitu, baru bisa ikut tes P3K. Terakhir, apa sih rekomendasi dari PGRI untuk pemerintah agar guru honorer ini tuh benar-benar mendapatkan keadilan sesuai amanat konstitusi? Ya, sesuai amanat konstitusi bahwa guru itu sejahtera, ya, tersejahtera. Kami berharap kepada pemerintah yang pertama
status teman-teman guru ya yang berawal dari guru honorer, kami harap semuanya tahun ini selesai semua jadi guru P3K. Dan kami harapkan teman-teman yang P3K yang sudah habis masanya sudah 5 tahun, kami harapkan ada regulasi dari pemerintah yang mempermudah mereka dari P3K menjadi ASN PNS, tidak lagi bersifat sementara tapi menetap. Itu jadi seperti itu. Yang kemudian kami ingin bukan hanya tunjangan sertifikasi yang direkomendasikan oleh pemerintah, tapi tunjangan-tunjangan lain, tunjangan pemaslahatan dan yang lainnya agar guru ini menjadi lebih sejahtera. Dan satu hal juga tentang perlindungan hukum. Kami ingin ada hak imunitas guru, sehingga guru ketika mengajar tidak terintimidasi oleh pihak manapun, tidak ada teror dari pihak manapun, termasuk dari orang tua dan sebagainya. Biarkan guru merdeka di kelas, biarkan guru mengajar dengan baik, mencerdaskan anak-anak bangsa. Ini yang kami harapkan, jangan sampai guru di kelas diintimidasi oleh pihak luar, bahkan sampai kepada ancaman hukum. Tentu guru pun karena profesional, punya kode etik, tidak akan mengajar, mendidik anak-anak ini keluar dari kode etik guru yang bertentangan dan melanggar hukum. Tadi kan kalau dilihat dari teman-teman Ibu. Nah, sekarang sebagai penutup, apa pesan Ibu untuk pemerintah atau sesama guru honorer agar terus bisa memperjuangkan keadilan bersama? Oke, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa honorer pun sudah diakui hak konstitusinya ya untuk birokrasi. Untuk honorer yang masih ada, ya segeralah formasinya dibuka, dicarikan solusi-solusinya supaya hak mereka, pengakuan dari pemerintah itu lebih valid, lebih kuat ya. Jadi mereka juga nggak galau gitu. Karena apa? Ketika si honor itu sudah lama mengajar di sebuah sekolah negeri, terus tiba-tiba ada formasi lain yang masuk gitu, yang baru. Apalagi dia fresh graduation ya, yang baru lulus gitu. Nah, kasihan sekali gitu honor yang sudah lama, bahkan seperti Ibu yang udah sebenarnya mau pensiun ya, baru diangkat gitu. Makanya pemerintah sebenarnya harus lebih bijak dalam memberikan formasi-formasi yang ada di sekolah-sekolah atau kebutuhan-kebutuhan di sekolah gitu. Ya sebenarnya sih ini udah 70% banyak guru-guru yang memang sekolah di sekolah A tersebut, dia diangkat di sekolah tersebut tanpa dimutasi ke sekolah atau ditempatkan di sekolah-sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya, nggak ada. Jadi semua kembali kepada induk sekolahnya. Sebenarnya udah bagus, cuman formasinya kurang banyak, gitu aja. Yang terakhir ya Bu, mungkin apakah Ibu nih merasa negara itu sudah memperlakukan guru honorer itu secara adil sebagai warga negara? Dan apa sih harapan Ibu terhadap kebijakan pemerintah ke depan? Oke, untuk guru murni ya, mungkin dari segi gaji ya, mungkin tidak adil ya Kak, murni loh ya kan. Mungkin tidak adil. Untuk kedepannya, saya berharap pemerintah ini bisa membuka dapodik untuk guru-guru honorer yang belum masuk dapodik, dan kalaupun ada guru yang mau masuk, guru baru, kalau bisa nggak harus nunggu berapa tahun harus masuk dapodik, karena kan dari basicnya aja PGSD udah jelas gitu guru SD, kenapa harus nunggu lagi, kenapa nggak harus langsung masuk dapodik secara resmi gitu loh. Itu harapan saya gitu. Kalau saya tambahnya Ibu, kalau misalnya dari Ibu sendiri, makna jadi guru bagi Ibu sendiri itu apa sih? Dan mungkin pesan untuk generasi yang mau jadi guru juga nih ke depannya seperti apa Ibu? Ya karena itu tadi ya, guru itu udah cita-cita dari kecil, udah cita-cita saya dari kecil, saya pengen menjadi guru. Kebetulan ada saudara saya pun yang menjadi guru dan tidak ada penerusnya gitu loh. Akhirnya saya juga pengen nih nerusin almarhum gitu kan, nggak ada yang nerusin. Suka dengan anak kecil pokoknya ya, tugas yang mulia juga gitu. Yang baru-baru, guru-guru yang baru, ini kan pasti banyak ya Kak nih, fresh graduation gitu kan. Nggak usah takut, memang sudah jalannya, sudah alurnya menjadi guru itu seperti itu, melalui
honor dulu gitu kan, masuk Dapodik, baru bisa ikut tes P3K. Memang itu sudah alurnya secara bertahap. Nggak usah takut jadinya kalau mau jadi guru, tanamkan dalam hati memang suka dengan anak kecil, jangan mencari keuntungan untuk menjadi guru, karena memang benar tadi ya, tidak bisa menjadi kaya dengan profesi guru ini gitu. Karena ini panggilan hati. Dari 3 narasumber kita tadi, kita bisa melihat satu benang merah yang sama, perjuangan menuju keadilan bagi mereka para pendidik kita masih belum selesai. Sebagai warga negara, mereka berhak atas kehidupan yang layak dan perlakuan yang adil, sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih untuk para narasumber dan penonton yang telah menonton episode kita kali ini. Saya Jenny dan Afika, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.